Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di episode kita pada kesempatan kali ini. Nah, di episode yang lalu kita sudah sedikit membahas mengenai tentang bulan suci Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, juga mengenai tentang setan yang dibelenggu dan dikembalikan di tempat asalnya. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang taubat atau maghfirah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan suci Ramadan merupakan bulan suci di mana semua pintu kebaikan dibuka. Bulan suci Ramadan juga adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit membahas lebih dalam mengenai tentang taubat. Tentunya saya tidak sendiri, saya sedang bersama salah satu dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Nah, bersama Ustaz Suarez. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kan pada episode kali ini kan kita membahas mengenai tentang taubat Ustaz. Nah, berbicara mengenai tentang taubat Ustaz, kira-kira menurut Ustaz sebenarnya taubat itu seperti apa Ustaz? Baik, jadi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hada Ramadan kadaja, jadi bulan Ramadan ini telah mendatangi kalian, tufattahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, dan juga watuqallaqu fihi abwabu annar, dan juga pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, watuqallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu, diikat. Fabu dan liman adraka Ramadan, maka celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, walam yughfar lahu, akan tapi tidak diampuni dosa di dalamnya. Fa idza lam yughfar lahu famata, apabila tidak diampuni dosanya lalu kapan lagi? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata taubat itu memiliki makna dasar ar-ruju', yang artinya adalah kembali. Maksud daripada kembali di sini adalah ar-ruju' ilallah. Ar-ruju' min anil ma'siyah war-ruju' ilallah, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala dan kembali dari maksiat ataupun kembali dari sifat-sifat yang buruk menurut syara dan menuju kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga taubat itu pada dasarnya adalah ada rasa penyesalan di dalamnya. Jadi ada 3 syarat ataupun ada 3 rukun di dalam taubat itu. Yang pertama ada rasa penyesalan, ada an-nadam di dalam diri kita. Dan ketika muncul an-nadam itu, kemudian syarat yang kedua yaitu adalah meninggalkan dosa yang pernah kita perbuat. Nah, itu kita meninggalkan secara sempurna dosa-dosa yang pernah kita perbuat itu. Kemudian yang ketiga adalah al-azam, yaitu adanya tekad, adanya komitmen dalam diri kita untuk tidak mengulangi kembali dosa, kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini kalau berkaitan antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Nah, berbeda halnya apabila berkaitan dengan sesama manusia ataupun hamba, karena ada tambahan satu syarat lagi maka yang harus dipenuhi, yaitu adalah bagaimana kita mengembalikan hak itu kepada yang memiliki hak. Dalam artian kalau itu adalah berbentuk barang, maka dosa kita baru bisa diampuni apabila barang itu dikembalikan kepada yang berhak, atau orang yang kita zalimi, atau orang kita ambil harta dan seterusnya. Ya. Dan itu kalau berkaitan dengan manusia memang agak sulit untuk diampuni dosa-dosanya karena menuntut kerelaan dari orang yang kita zalimi atau orang yang kita ambil haknya, menuntut
kehalalan dari orang tersebut. Dan itu bisa menyangkut banyak hal, bisa menyangkut tentang harta, bisa menyangkut tentang apa namanya, tentang kehormatan seseorang. Ya menyangkut kehormatan seseorang, misalnya apabila kita menggibah seseorang atau menceritakan kejelekan orang-orang atau mencaci maki, itu sudah menjatuhkan kehormatan orang. Dan itu cara bertobat kita yaitu dengan mendatangi orang tersebut dan mengakui akan kesalahan kita dan meminta maaf. Baru kemudian bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala apabila orang itu sudah mau memaafkan kita. Itu terkait dengan kehormatan seseorang. Bisa juga misalnya terkait dengan agama seseorang. Misalnya kita pernah membid'ahkan seseorang. Oh ini telah melakukan bid'ah. Oh ini sesat ini. Ataupun mengatakan bahwa orang itu kafir. Nah itu sudah menodai agama seseorang. Ya, padahal orang itu mungkin dia adalah seorang muslim yang taat. Lalu kemudian kita membid'ahkan ataupun mengkafirkan ataupun menyesatkan, maka pada saat itu juga cara bertobat kita yaitu dengan mendustakan diri kita di hadapan orang tersebut, dengan mengatakan bahwa diri kita ini salah dan meminta maaf dan kerelaan dari orang tersebut. Celakanya kalau misalnya orang itu tidak mau memaafkan, maka cara kita untuk bertobat yaitu dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak doa kepada kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang tersebut menjadi ridha kepada kita nanti di hari kiamat. Nah, karena di hari kiamat itu urusannya akan panjang, pengadilannya akan panjang. Dan harta benda itu tidak lagi memiliki fungsi ketika kita di pengadilan hari akhirat. Mungkin kita hanya bisa membayarkannya dengan amal ibadah kita yang kita lakukan. Ataupun kalau kita sudah tidak punya amal ibadah lagi, maka dosa yang kita zalimi itu yang akan diberikan kepada kita. Nah, kan tadi sempat juga dibahas Ustaz bagaimana kemudian hubungan kita dengan manusia lain begitu, kemudian ketika kita ingin bertaubat. Nah, kan sekarang itu Ustaz kebanyakan orang ketika kita ingin bertaubat kemudian misalnya Ustaz saya punya salah dengan teman, kemudian pasti kayak ada perasaan malu atau segala macamnya begitu Ustaz. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Iya. Terkait dengan terkait dengan dosa zunubun bainana wa bainal ibad, karena ada dosa zunubun bainana wa bainallah. Nah, dosa antara diri kita dengan Allah itu saya yakin dengan kita menyesali, mengakui akan kesalahan kita dan juga kita berkomitmen untuk tidak mengulangi, Allah maha pemaaf, akan diampuni dosa kita karena urusan diri kita dengan Allah. Tapi terkait dengan zunubun bainana wa bainal ibad, dosa antara diri kita dengan hamba atau sesama manusia, itu menuntut kerelaan dari orang tersebut. Nah, kalau ternyata kita lihat, kalau dengan mengakui kesalahan kita ataupun kalau kita mengatakan yang sebenarnya kepada orang tersebut, ternyata bisa membuat menjadi tambah besar masalah, maka caranya itu dengan itu tadi, dengan memperbanyak ibadah kita. Tidak perlu kita meminta tidak perlu kita memberitahu yang sebenarnya karena nanti bisa membuat masalah yang lebih besar. Akan tapi cukup kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, mendoakan kepada Allah Ta'ala agar supaya hatinya bisa berubah. Hatinya bisa berubah karena Allah juga lah yang membuat hati itu berbolak-balik dari yang tadinya tidak rela, kemudian bisa saja Allah Ta'ala membuat hatinya menjadi rela kepada kita dan ikhlas kepada kita dan memaafkan kepada kita, sehingga nanti di hari akhirat kita menjadi terampuni dosa kita. Berarti ketika kita misalnya malu Ustaz untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan ketika kita melakukan kesalahan, ya hal yang perlu kita lakukan adalah terus berdoa begitu Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz ada atau tidak tanda-tanda misalnya taubatnya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustaz? Tanda-tanda dari taubat itu, jadi ada juga hadis yang mengatakan bahwa an-nadamatu taubatun. Jadi penyesalan itu adalah taubat. Dan tanda penyesalan itu yang pertama adalah riqqatul qalb, yaitu hati kita menjadi halus dan lembut. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah menyesali perbuatan kita. Olehnya itu baginda Nabi SAW bersabda, jalisu at-tawabin fa innahum araqu afida. Sering-seringlah duduk bersama orang-orang yang suka bertobat karena itu memiliki hati yang lembut dan halus. Kemudian tanda yang kedua adalah berderainya air mata. Orang yang bertobat itu suka
suka menangisi ataupun menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu tanda-tanda bahwa ya sudah ada penyesalan di dalamnya. Kemudian tanda-tanda yang lain bahwa yaitu Allah menjaga kita dari melakukan kesalahan yang sama. Dan ketika Allah menjaga kita dari melakukan kesalahan yang sama, itulah yang disebut juga dengan taubatun nasuha. Taubatun nasuha itu adalah taubat yang semurni-murninya atau taubat yang benar yang tidak ada lagi jalan untuk kembali untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, taubatun nasuha seperti itu. Nah, tadi Ustaz kan sempat membahas mengenai tentang bagaimana kita ketika ingin menjalin kembali hubungan silaturahmi kita dengan sesama manusia, Ustaz. Begitu toh. Kira-kira Ustaz, kalau misalnya kita sudah minta maaf kemudian tidak dimaafkan, bagaimana itu, Ustaz? Ya, kalau berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan al-ibad ataupun sesama manusia, sekali lagi saya katakan itu sangat sulit, dan ini memang kita harus berhati-hati ketika kita bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain, berbeda dengan Allah yang maha pemaaf. Kalau terkait dengan hamba, kalau ternyata orang itu tidak memaafkan, maka caranya tadi itu adalah dengan banyak apa namanya, kalau terkait dengan harta misalnya, harta itu kita infakkan kepada yang lain. Harta itu kita infakkan kepada orang lain dan kemudian kita kirimkan pahalanya itu kepada orang yang kepada orang yang kita ambil hartanya. Ataupun kalau terkait dan tidak memuakan kepada kita, maka kita terus-menerus memohon kepada Allah Ta'ala, agar supaya ia terbalik hatinya dari menjadi tidak maaf menjadi maaf, dan kita menjadi lepas daripada dosa dengan hamba. Iya, seperti itu. Nah, tadi kan sempat membahas mengenai tentang taubatan nasuha, Ustaz. Nah, kira-kira sebenarnya ini, Ustaz, taubat ini ada tingkatan atau bagaimana, Ustaz? Iya, taubat itu memiliki tingkatan juga. Jadi ada tingkatan taubat awam, dan juga ada taubat khawas, dan juga ada taubat khasul khas. Ada taubatnya orang awam semacam kita ini, dan juga ada taubatnya orang khusus. Taubatnya orang awam itu adalah taubat dari dosa-dosa, baik dosa lahiriah maupun dosa batin. Sebab dosa itu ada dua, ya, ada dosa lahiriah dan ada dosa batin. Allah Ta'ala berfirman, wadharul itsma zahirahu wa batinahu. Tinggalkanlah dosa, baik itu dosa lahiriah maupun dosa batin. Dosa lahiriah adalah dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, oleh mulut kita misalnya, tangan kita, dan seterusnya. Sementara dosa batin itu adalah dosa yang dilakukan oleh hati kita, seperti misalnya iri hati, dengki, ujub, ada kiber, ada kesombongan, ada takabur, dan seterusnya. Itu adalah dosa hati atau dosa batin yang diperintahkan oleh Allah untuk kita tinggalkan. Nah, dosa orang awam adalah bertobat dari dosa-dosa lahiriah dan dosa batin. Sementara taubatnya orang khusus itu adalah bertaubat dari ghaflah. Ghaflah itu adalah lalai daripada mengingat Allah Ta'ala. Dan ini adalah tingkatan orang yang siddiqin dan orang soleh dan seterusnya. Sementara tingkatan yang paling tinggi itu adalah bertaubat dari adanya kecenderungan daripada selain daripada Allah Ta'ala. Adanya kecenderungan hati kepada selain daripada Allah Ta'ala. Ini tingkatan para nabi dan para rasul. Olehnya itu kemudian di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk menunjukkan taubat. Yaitu yang pertama adalah taubah, yang kedua adalah inabah, yang ketiga adalah al-aubu. Jadi taib untuk orang awam, sedangkan al-inabah itu adalah ia bertaubat kepada Allah Ta'ala karena malu dilihat oleh Allah Ta'ala akan kesalahannya. Maka itu adalah tingkatan yang kedua ataupun disebut dengan al-inabah. Wa anibu ila rabbikum, artinya kembalilah kepada Tuhanmu. Tapi dia taubatnya adalah taubat tingkat lebih tinggi dibanding orang yang awam. Istilahnya adalah inabah. Sedangkan yang ketiga adalah aubu. Al-aubu itu adalah ia bertaubat daripada mengingat selain daripada Allah Ta'ala. Ini para nabi dan para rasul. Olehnya itu dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ni'mal abdu innahu awwab.
bahwa Nabi Ayub itu alaihissalam itu adalah sebaik-baiknya hamba karena dia adalah orang yang suka bertaubat. Kata yang digunakan adalah al-aubu yang artinya menunjukkan bahwa itu taubatnya adalah taubat tingkat tinggi. Dan Rasulullah SAW juga bertaubat, wa innahu la yughanu ala qalbi wa inni lastaghfirullah fil yaumi wal laila sab'ina marrah. Jadi ada penutup di dalam hatiku dan saya beristighfar kepada Allah dalam sehari dan semalam itu sebanyak 70 kali. Padahal Rasulullah SAW maksum, dia terpelihara dari dosa-dosa dan kesalahan. Tapi ada al-ghain, ada penutup di dalam hatinya. Dan yang dimaksud dengan penutup di sini bukan penutup sebagaimana kita sebagai orang biasa, tapi penutupnya di sini adalah penutup dari cahaya. Al-ghain itu seperti langit. Nah, itu ada awan yang menutupi. Itulah disebut dengan al-ghain. Tapi al-ghainnya ataupun penutupnya di dalam hati Rasulullah SAW itu adalah terbuat dari cahaya, terbuat dari cahaya, dan penutupnya itu adalah antara dirinya dengan hamba, bukan antara dirinya dengan al-haq, dengan Tuhan. Nah, karena antara dirinya dengan hak ataupun Tuhan itu tidak ada sama sekali ghaflah, tidak ada kelalaian di dalamnya. Sementara antara dirinya dengan hamba, kan Rasulullah SAW diwajibkan untuk tabligh, untuk menyampaikan risalah, sehingga di situ ada ghain, di situ ada penutup dari cahaya. Nah, kan tadi sempat dibahas ada 3 tingkatan, Ustaz. Kemudian apa perbedaan? Misalnya kan 3 tingkatan tentunya memiliki perbedaan sendiri-sendiri mengenai tentang cara taubatnya, begitu, Ustaz? Ya, kita tahu bahwa semua manusia itu memiliki kesalahan dan dosa, dan hukum bertaubat itu wajib atau fardu ain. Dan kita sudah mengatakan tadi bahwa ada namanya dosa lahiriah. Dosa lahiriah, dosa dilakukan oleh anggota badan kita, misalnya mencuri, itu dilakukan oleh tangan kita misalnya. Nah, itu orang awam seperti itu. Orang awam seperti itu. Sedangkan orang khusus misalnya ada dosa yang dilakukan karena hatinya ada riya, ada ujub, ada kibar, ada rasa kesombongan di dalam dirinya yang menyangkut dengan hati. Ini bisa orang yang khusus juga seperti itu. Dan juga kita bisa bertobat karena adanya bisikan-bisikan setan yang hinggap dalam pikiran kita dan hati kita, yang mana itu menuntut untuk bertobat. Dan juga kita juga harus bertobat karena kenapa? Karena kurangnya pengenalan diri kita terhadap Allah, karena kita kurang mengenal Allah Ta'ala, yang mana dengan kurangnya, terbatasnya pengenalan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu menuntut yang namanya taubat. Dan taubat inilah taubat taubat orang khusus atau orang khasul khas atau orang khususnya khusus. Ya, seperti itu. Jadi dosa-dosanya berbeda. Jadi ada kaidah mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi meskipun orang abrar atau orang saleh itu sudah baik, tapi itu masih buruk bagi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi ada orang dekat dan juga ada orang abrar atau orang soleh. Hasanatul abrar, jadi dia sudah baik bagi orang soleh, tapi itu masih buruk bagi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Olehnya itu baginda Nabi SAW itu tidak melakukan kesalahan. Yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah khilaful aula, yaitu menyalahi yang terbaik. Jadi para nabi dan para rasul itu hanya melakukan 2 hal. Yang pertama itu adalah yang baik dan yang terbaik. Nah, jadi baginda Nabi SAW, para nabi itu bertobat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala karena melakukan yang baik, bukan yang terbaik. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, bukan sebagaimana para nabi dan para rasul, yaitu baik dan yang terbaik. Kalau kita bisa saja melakukan kesalahan dan juga hal-hal yang membuat fitnah dan seterusnya. Nah, kan sekarang kan kita berbicara mengenai taubat, Ustaz. Kira-kira masih banyak, kalau kita lihat secara ini, Ustaz, masih banyak orang-orang yang sulit untuk bertaubat, begitu, Ustaz. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu seperti itu, Ustaz? Jadi penyebab taubat itu bisa 2, bisa babin, wabila sababin, bisa dengan sebab, bisa juga tanpa sebab. Tapi ada yang mengatakan bahwa taubat itu adalah hibah, dia adalah pemberian dari Allah Ta'ala yang munculnya dari dalam diri kita, ada dorongan dalam diri kita, lalu kemudian kita menyesali dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah hibah daripada Allah Ta'ala. Dia adalah pemberian dari Allah Ta'ala, dalam artian bahwa sehingga tidak mengherankan apabila Rabi al-Adawiyah
pernah suatu ketika ia ditanya oleh seseorang yang banyak dosanya dan mengatakan, apakah saya bisa bertobat dengan dosa saya yang seperti ini? Lalu kemudian Beliau mengatakan, la, Allah tidak akan menerima tobat kecuali kalau Allah memberikan tobat kepada dirimu, fatubta, maka engkau akan bertobat. Jadi Allah dahulu yang memberikan tobat kepada diri kita, baru kemudian kita bisa bertobat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu bisa diupayakan, bisa diusahakan. Dengan cara apa? Dengan cara al-ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama ilmun, wa halun, wa fi'lun. Yang pertama adalah ilmu terlebih dahulu akan besarnya mudarat daripada dosa, dan juga bagaimana kita bisa terpisah jauh dari kekasih kita dengan Allah Ta'ala misalnya, maka itu membuat kita menjadi ada penyesalan. Dan itu memerlukan ilmu pengetahuan. Olehnya itu dalam Ihya Ulumuddin ada bagian al-muhlikat wal mujiat, ada hal-hal yang membinasakan dan hal-hal yang menyelamatkan, seperti itu. Dan itu dalam rangka untuk memberikan pengetahuan ataupun ilmu. Dengan ilmu pengetahuan itulah kemudian kita bisa menimbulkan di dalam diri kita penyesalan dan taubat. Dan taubat itu bisa saja dilakukan munculnya dari dalam, bisa juga faktor dorongan dari luar. Misalnya kalau kita mendengarkan ceramah yang bisa membangkitkan jiwa kita, atau mendengarkan ayat Al-Quran, ataupun hadis, ataupun kisah-kisah dan sebagainya, maka faktor itu bisa membuat hati kita menjadi ada penyesalan di dalamnya, sehingga kemudian kita bertobat. Jadi ada dari dalam diri kita dan juga dari luar diri kita, seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Kan kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Kira-kira Ustaz bagaimana untuk meningkatkan kualitas keimanan kita di bulan ini, Ustaz? Di bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat. Jadi bulan diturunkan rahmat Allah Ta'ala kepada kita, yang mana di dalam bulan Ramadan itu amal yang sedikit itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan juga seperti tadi dalam hadis dikatakan bahwa setan-setan dikunci, akan tapi nafsu kita tidak dikunci ya, tidak dikunci. Nah, nafsu kita tidak bisa kita kendalikan, sehingga mungkin banyak keburukan yang ada itu karena dari nafsu kita. Nah, puasa itu fungsinya adalah untuk melemahkan syahwat ataupun nafsu dalam diri kita, sehingga dengan puasa itu berkuranglah sifat bahimia di dalam diri kita, sifat kehewanan dalam diri kita, berkuranglah sifat sabaiyah atau sifat kebuasan dalam diri kita, suka marah, kemudian suka memaki orang, yang tadi sifat bahimia, suka makan yang berlebihan, tidak peduli itu haram atau halal, dan juga suka dan yang mengandung syahwat. Maka dengan berpuasa selama 30 hari dalam bulan Ramadan itu akan yaksirus syahwah, maka dia akan melemahkan syahwat di dalam diri kita. Dengan lemahnya syahwat di dalam diri kita, maka kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan juga di dalam bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah sholat, yaitu sholat 5 waktu dan juga sholat tarawih. Fungsi daripada sholat itu adalah agar supaya menambahkan kekhusyuan di dalam diri kita. Kita menjadi hina dina di hadapan Allah Ta'ala, sehingga dengan khusyuknya kita merasa hina dina di hadapan Allah Ta'ala, maka menghilangkan sifat al-kibar di dalam diri kita, sifat kesombongan dalam diri kita. Sehingga dengan seperti itu, dengan berpuasa, istainu bis sabri wassalah, minta pertolonganlah kepada kesabaran. Yang maksud dengan kesabaran di sini adalah puasa, wassalah, dan juga salat. Dengan seperti itu akan menghilangkan sifat-sifat keburukan dalam diri kita, baik itu adalah sifat-sifat syaitan maupun sifat kehewanan, dan juga sifat kebuasan, dan juga sifat-sifat yang membuat kita menjadi jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian mungkin bincang-bincang kita pada episode kali ini, Ustaz. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Baik. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian episode kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode setelah ini.
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi